Bayangkan, ada dua karyawan dengan jabatan yang sama, gaji yang sama, jam kerja yang sama. Yang satu selalu terlihat sibuk, pulang paling akhir, inbox penuh, deadline terasa mengejar. Yang satunya terlihat tenang, pekerjaannya rapi, jarang lembur, tapi hasilnya justru lebih cepat dan lebih matang. Perbedaannya cuma satu, cara dia menggunakan kecerdasan buatan. Dan yang mengejutkan, tools yang dia pakai gratis, legal, dan hampir tidak pernah dibahas di kantor. Di bagian akhir nanti, Anda akan sadar bahwa masalah terbesar pekerja kantoran bukan kurang kerja keras, tapi terlalu banyak kerja manual yang seharusnya sudah mati sejak lama. Hari ini kita bahas AI tools yang akan berguna untuk kamu di 2026. Agar kamu bisa melesat semakin jauh dengan bantuan kecerdasan buatan. Kita mulai dari masalah yang paling diam-diam menguras energi. Meeting, dokumen, dan informasi yang sebenarnya sudah pernah kita dengar, tapi tidak pernah benar-benar kita simpan. Otter bukan sekedar alat transkripsi. Mayoritas orang mengira dia hanya mengubah suara jadi teks. Padahal kekuatan sesungguhnya Otter ada pada kemampuannya memahami alur berpikir manusia. Ia bukan mencatat kata demi kata, tapi menangkap keputusan, konflik kecil, dan tugas yang terselip di antara obrolan. Saat orang lain sibuk menulis notulen sambil kehilangan fokus, Otter justru mengubah percakapan menjadi peta tanggung jawab. Yang jarang disadari, Otter memungkinkan Anda kembali ke masa lalu. Anda bisa mencari keputusan yang dibuat sebulan lalu hanya dengan satu kata kunci. Di dunia kerja, ingatan adalah kekuasaan. Dan Otter memberi Anda memori tambahan tanpa perlu usaha tradisional yang manual. Berikutnya ada Notion AI, yang sering diremehkan karena dianggap cuma alat catatan anak startup. Padahal, Notion AI bekerja seperti analis internal yang tidak pernah capek. Ia membaca seluruh ekosistem kerja Anda sekaligus, bukan satu file, bukan satu catatan, tapi semuanya. Yang jarang dibahas, Notion AI sangat kuat untuk mendeteksi ketidakkonsistenan. Ia bisa menunjukkan proyek mana yang terlihat rapi di permukaan, tapi sebenarnya beresiko. Bukan karena Anda malas, tapi karena manusia tidak didesain untuk membaca ratusan data sekaligus. Notion AI melakukannya dalam detik. Banyak pekerja terlihat sibuk karena mereka tenggelam di data yang seharusnya sudah diringkas. Masuk ke chat PDF. Inilah alat yang diam-diam memindahkan kekuasaan dari orang yang punya waktu membaca ke orang yang punya pertanyaan tepat. Chat PDF tidak membaca seperti manusia, tapi seperti pengacara dan auditor digabung jadi satu. Yang jarang dibahas adalah kemampuannya membongkar kontradiksi. Ia bisa menemukan bagian dokumen yang bertentangan dengan bagian lain, sesuatu yang sering lolos dari mata manusia. Dalam dunia kerja, orang yang paling cepat naik bukan yang paling rajin membaca, tapi yang paling cepat memahami implikasi. Chat PDF memberi Anda keunggulan itu secara gratis. Sekarang kita menyentuh area paling sensitif di kantor, komunikasi. Grammarly sering dianggap cuma tukang koreksi ejaan, padahal fungsi terkuatnya justru psikologis. Grammarly membaca emosi tersirat dalam tulisan Anda. Ia tahu kapan sebuah email terdengar defensif, terlalu menekan, atau justru lemah. Yang jarang orang sadari, banyak konflik kantor tidak terjadi karena niat buruk, tapi karena nada tulisan yang salah. Grammarly membantu Anda terdengar tegas tanpa kasar, ramah tanpa kehilangan wibawa. Ini bukan soal bahasa Inggris atau Indonesia, ini soal persepsi profesional. Lalu, Perplexity. Bukan mesin pencari, tapi mesin pemahaman. Perplexity mengubah riset dari aktivitas melelahkan menjadi dialog. Yang jarang dibahas, Perplexity sangat berguna untuk berpikir lintas bidang. Anda bisa menghubungkan tren bisnis, kebijakan, dan data industri tanpa membuka puluhan tab. Di kantor, orang yang dianggap cerdas seringkali hanyalah orang yang punya konteks lebih luas. Perplexity memperluas konteks Anda secara instan. Masuk ke email, medan perang sunyi pekerja kantoran. Banyak orang kelelahan bukan karena pekerjaannya berat, tapi karena pikirannya terus terbagi oleh email. AI email seperti shortwave atau sistem sejenis mengubah email dari beban mental menjadi sistem prioritas. Yang jarang dibahas adalah efek kognitifnya. Saat inbox diringkas otomatis, otak Anda berhenti berada dalam mode reaktif. Anda tidak lagi dikendalikan notifikasi.
Anda kembali memegang kendali waktu. Dan itu mengubah cara Anda bekerja secara fundamental. Ada Claude, yang bukan sekedar chatbot. Ia adalah pemecah masalah struktural. Claude unggul bukan karena pintar bicara, tapi karena mampu menahan kompleksitas. Ia bisa membaca banyak dokumen sekaligus tanpa kehilangan konteks. Yang jarang dibahas, Claude sangat efektif untuk pekerjaan abu-abu, pekerjaan yang tidak jelas deskripsinya, tidak ada template-nya, dan biasanya memakan waktu paling banyak. Inilah pekerjaan yang sering membuat orang terlihat sibuk tapi tidak terlihat produktif. Claude mengubah kekacauan menjadi struktur. Jika semua alat ini digabung, terjadi pergeseran identitas. Anda bukan lagi pekerja yang sibuk, tapi pekerja yang strategis. Bukan karena jam kerja bertambah, tapi karena gesekan mental berkurang. Dan inilah bagian yang jarang dibicarakan orang. AI tidak membuat Anda lebih cepat bekerja. AI membuat Anda lebih jarang lelah. Mayoritas pekerja kantoran hari ini bukan kalah pintar, tapi kalah sistem. Mereka masih bekerja dengan cara lama di dunia yang sudah berubah. Pertanyaannya bukan apakah alat-alat ini akan menggantikan pekerjaan, tapi siapa yang akan lebih dulu menggunakannya dan terlihat 10 langkah lebih maju tanpa terlihat berlari. Dan jika Anda bertanya, kenapa ini gratis? Jawabannya sederhana, karena yang mahal bukan alatnya. Yang mahal adalah keterlambatan Anda mencobanya. Banyak orang mulai salah paham. Mereka mengira AI membuat orang jadi malas, padahal yang terjadi justru sebaliknya. AI memaksa Anda naik kelas. Ketika tugas-tugas mekanis diambil alih, Anda tidak bisa lagi bersembunyi di balik kesibukan. Yang tersisa adalah kemampuan berpikir, mengambil keputusan, dan melihat gambaran besar. Inilah alasan mengapa sebagian orang terlihat melesat tanpa terlihat bekerja lebih keras. Bukan karena mereka curang, tapi karena mereka berhenti mengerjakan hal yang seharusnya sudah tidak dikerjakan manusia. Jika Anda gabungkan semua yang kita bahas dari awal, polanya mulai terlihat. Otter mengamankan ingatan, Notion AI menjaga struktur, Chat PDF mempercepat pemahaman, Grammarly merapikan persepsi, Perplexity memperluas konteks, AI email menghemat energi, Cloud menyatukan semuanya menjadi pemikiran yang utuh. Ini bukan kumpulan alat, tapi sistem kerja baru. Sistem yang membuat 8 jam kerja terasa seperti 4 jam. Dan inilah realita yang jarang dibicarakan secara jujur. Dunia kerja tidak memberi penghargaan pada orang yang paling lelah, tapi pada orang yang paling berdampak. Manajer tidak mempromosikan siapa yang paling sering terlihat sibuk, tapi siapa yang paling sedikit membuat masalah dan paling cepat memberi solusi. AI tidak membuat Anda kehilangan pekerjaan, tapi tidak menggunakannya membuat Anda pelan-pelan kehilangan relevansi. Jadi pertanyaannya sekarang bukan, apakah Anda sanggup belajar semua ini atau tidak? Karena semua alat ini gratis, mudah diakses, dan bisa dicoba hari ini juga. Pertanyaannya hanya satu, apakah Anda ingin tetap terlihat sibuk seperti kebanyakan orang, atau terlihat tenang tapi selalu satu langkah lebih maju? Karena di kantor, orang yang terlihat tenang biasanya bukan kurang kerja, tapi sudah berhenti bekerja dengan cara lama. Kalau kamu suka dengan baju yang saya pakai, kamu bisa klik link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Semoga kamu sukses selalu di tahun 2026 dan seterusnya. Bagikan, like, dan komen. Kalau kamu ingin tahu tips, trik, sisi gelap dan fakta dunia kerja yang jarang dibahas, subscribe YouTube Praktik Lapangan Bisnis sekarang. Aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan video terbaru. Ingat untuk like dan komen. Follow juga Instagram dan TikTok Praktik Lapangan Bisnis, buat konten fakta, sisi gelap, edukasi karyawan, dan humor seputar karyawan, kenyataan hidup. Kita bahas dunia kerja apa adanya.